Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita siapkan hati, segenap hati dan pikiran kita, untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Karya-Mu besar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami bawa Tuhan terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan segenap hati mengatakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
karya terbesar, karya terbesar. Amin. Dalam hidup pengorbananmu Tuhan, yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Karya terbesar, dengan segenap hati mengatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Jikalau pagi hari ini karena ada kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami dapat bersatu hati, berkumpul, berfellowship dengan saudara seiman kami Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama mendirikan mezbah bagi-Mu Tuhan. Untuk sama-sama kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Berhadirat di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Silakan saudara duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sukacita pastinya di rumah Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita dipilih. Bukan saja kita dipilih, tetapi kita dikuduskan menjadi umat-umat Tuhan. Dan kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Naikkan pujian dengan sukacita. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih dari umat yang kita dipilih. Kita dipilih
Amin. Terimalah sembah dan puja. Sekali lagi katakan terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan. Hati-hati kami Tuhan diisi oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bentuk hidup kami Tuhan seturut mau-Mu ya Bapa. Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami. Tuhan, bentuklah hati. Terima kasih Yesus. Kami berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas, bagai emas. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Terima kasih Bapa. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Amin. Haleluya. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Oh haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi berjana untuk
pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi suluh dalam setiap kehidupan jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya akan bawakan firman Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar? Kabarnya agak pengap sedikit ya. Sebab ibadah tidak biasa ditutup-tutupi. Sekarang ditutupi. Hari ini ibadah di sini 2 kali. Jadi setelah kita selesai sebentar, ada ibadah kedua 8:30. Walaupun demikian masih banyak yang tidak kebagian jatah ibadah. Walaupun sudah diadakan 2 kali. Itu sebabnya Alkitab pernah mengatakan bahwa kita ini masuk kerajaan sorga dengan banyak sengsara. Nah, seperti begini, tidak terlalu bebas kita ibadah dengan protokol yang sangat ketat ya. Kalau untuk ibadah saja zaman ini begitu mahal, maka kita bersyukur kita sudah mempunyai tiket yang tidak bisa dibeli dengan duit, yaitu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu mari kita hargai saudara-saudara apa yang Tuhan sudah buat supaya kita hidup berfungsi dengan baik. Minggu lalu saya menyampaikan hidup Kristen yang berfungsi dengan baik. Dan Tuhan mencontohkan 2 hal tentang berfungsi dengan baik. Pertama, minggu lalu yang sudah lihat di YouTube, ibadah di YouTube online, bahwa kita untuk berfungsi harus menjadi apa? Menjadi apa? Garam dunia. Ya. Yang kedua, Tuhan mengatakan setelah dia bicara soal garam, dia bilang kamu ini terang dunia. Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 14 sampai ayat 16. Sederhana saja, menjadi garam, menjadi terang. Minggu ini kita merenungkan soal menjadi terang. Tadi saya lihat semua gelap di belakang, begitu dinyalakan lebih enak karena tadinya remang-remang, sekarang menjadi terang. Ya, mari kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 14 sampai 16. 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya
di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pertama, kita harus berfungsi seperti garam. Garam itu materi, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasakan. Yang kedua, terang. Terang itu non materi, ya. Satu seperti garam materi, yang kedua seperti terang. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu garam dunia. Saudara cari di mana saja di Alkitab, nggak ada Tuhan Yesus bilang saya ini garam dunia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu firman, logos. Pada mulanya ada firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga Allah. Jadi Alkitab mengatakan God is spirit. Allah itu roh. Roh itu non materi. Tetapi dia sebagai logos, sebagai firman non materi, berinkarnasi menjadi materi. Dengan lain perkataan, dia yang sebetulnya adalah roh, Allah itu roh. Pada waktu Natal kita memperingati kelahiran Yesus. Jadi saudaraku, dia pernah mengatakan, kalau bisa jangan terlalu seringnya, aku ini terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12, saya ini terang dunia. Orang yang mengikut saya, mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi mendapat terang itu. Dalam Yohanes 9 ayat 5 dikatakan bahwa selagi aku ada di dunia ini, aku ini terang dunia. Jadi waktu Yesus belum naik ke sorga, dia bilang selagi aku ada di dunia ini, aku ini terang dunia. Dalam Yohanes 12 ayat 46 dikatakan, saya datang sebagai terang ke dalam dunia ini, supaya orang yang percaya kepada saya itu tidak tinggal di dalam kegelapan, tetapi mendapat terang. Jadi berkali-kali, semuanya di dalam Injil Yohanes. Di sini ada satu tempat, jangan gerombol, di situ 1 meter jaraknya. Sini ada satu tempat. Protokol yang sudah ditentukan. Jadi kita ini garam dan terang. Dengan lain perkataan, kita ini manusia terdiri dari dua bagian. Satu bagian materi tubuh. Sekarang kita lihat berdasarkan aturan diatur begini caranya, ya. Dan kita ini non materi, yaitu jiwa dan roh, saudara-saudara. Ya. Jadi kita lihat Tuhan Yesus non materi jadi materi. Sebab itu sebagai materi, sebagai manusia, dia sudah belajar taat dengan apa yang dia rasakan. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Ibrani pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya,
ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ayat 10. Jadi manusia dia perlu taat. Tapi sekali lagi, dia itu terang dunia. Sehingga kita lihat bahwa dia sudah taat. Waktu dia jadi manusia, walaupun dia tidak bilang dia garam dunia, tapi jelas dia galanya bukan hanya berfungsi dengan baik. Dan sampai digelapkan, sampai Bapak tidak mau lihat sama dia karena dosa manusia. Berarti dia sudah berfungsi dengan baik. Sebagai terang tetap berfungsi sampai akhir. Dari manusia dia taat juga, berfungsi sampai dia bilang sudah selesai. Sekarang kamu yang harus jadi garam. Sekarang kamu yang harus jadi terang. Nah, itu sebabnya sekali lagi kalau kita baca lagi di dalam Matius pasal 5 dikatakan bahwa terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi untuk kita menjadi orang yang berfungsi seperti garam dan menjadi terang, kita harus pertama memiliki hidup rohani yang berkualitas. Ya, dikatakan kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di atas gunung tinggi. Ini menunjukkan hidup rohani yang tinggi, yang punya kualitas. Kemarin untuk 2 minggu berturut-turut gereja kita diperiksa oleh tim. Ya. Apakah memenuhi syarat untuk ibadah apa tidak? Minggu lalu diperiksa juga, minggu sekarang diperiksa juga. Dilihat semua perlengkapannya, apa yang sudah dikerjakan, baru silakan lanjutkan. Supaya apa? Supaya ibadah ini berkualitas. Ya, menurut standar yang sudah ditentukan. Saudaraku. Nah, ada sebuah kota di dekat Nazaret. Itu kota itu agak tinggi. Kebanyakan rumahnya putih-putih, saudara-saudara. Karena tinggi, Tuhan mengumpamakan bahwa kota itu di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Dari jauh sudah kelihatan. Dan kota itu dipakai untuk biasanya beristirahat, tempat orang-orang kaya. Kalau saudara ke Jawa Timur, mau ke Malang dari Surabaya, saudara akan lihat kota di atas gunung. Namanya Tretes. Sudah pernah ke sana, lihat. Atau lihat kota Tretes. Nah, saya retreat di sana, hamba-hamba Tuhan. Itu daerah mahal juga. Yang tinggal di sana rumah-rumah orang kaya, saudaraku, untuk istirahat. Jadi dengan lain perkataan, bahwa sebuah kota yang ada di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Dibangun cukup susah payah dan menjadi tempatnya orang kaya. Saudara-saudaraku, kita juga perlu mempunyai hidup yang punya nilai tinggi. Ya. Jangan hidup yang punya nilai rendah. Makin tinggi nilai hidup kita, makin makin harga, saudara-saudaraku. Ya, makin bermutu tinggi itu makin berharga. Itu sebabnya saya ingin bersama saudara lihat satu ayat di dalam Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Orang benar itu seperti cahaya fajar, dan bertambah terang sampai rembang tengah hari.
Nah, jalan orang benar, kita ini orang yang benar bukan karena membenarkan diri, tapi sudah dibenarkan oleh korban darah Yesus. Kita dianggap orang yang tidak pernah bersalah. Ketika kita menerima Yesus Kristus, kita menjadi bersih. Tetapi ingat, jalan kita kemana? Bagaimana jalan kita? Kalau kita jalannya orang seperti orang benar, itu seperti cahaya matahari. Mula-mula tidak kelihatan, terus di atas. Katanya paling bagus berjemur jam berapa katanya? 10 sampai jam 11 katanya sekarang. Oh, jam 7 sampai sudah. Yang jelas matahari itu dari timur. Makanya bendera Jepang itu matahari kan. Mereka mengatakan menguasai dunia hanya Tuhan Yesus. Bagaimana kita punya jalan? Apa kita bertambah lama jadi Kristen ini makin bernilai? Ada pemeo mengatakan, ya, tua-tua keladi, makin tua makin apanya yang jadi? Apanya yang jadi? Apa kita tua-tua seperti kelapa, makin tua makin banyak santannya? Apa kita tua tambah tidak bernilai? Saudaraku, dari mana-mana telepon, lalu WA. Bagaimana Pak kabarnya? Bagaimana Pak kabarnya? Saudaraku. Ya. Jadi mereka ingin sesuatu. Saya juga begitu kepada kawan-kawan. Ya. Saya kagum dengan kawan-kawan saya yang lebih tua dari saya. Mereka tetap eksis. Ada yang 81, Pak Matius, 84, Pak Mujio, ya, dan beberapa yang 79, Pak Subekti. Mereka dianggap orang-orang bernilai. Karena apa, Suku? Karena mereka sampai tua. Tapi masalahnya kepada kita, saudaraku, kita ini terdiri dari dua, saya katakan. Pertama, materi. Alkitab mengatakan kalau di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, coba kita baca. 2 Korintus 4 ayat 16. Kita baca 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia lahiriah kami itu makin merosot. Artinya tidak seperti saya, tidak seperti umur 45 atau 25, apalagi seperti Faren 25. Saya waktu umur 25, wah saya ingat. Umur 45, 55 saya ingat. Waktu itu saudara Donald Sinaga ya minta saya jadi papahnya. Ketika saya selesai memimpin pujian di Sekolah Tinggi Teologi di mana dia hadir waktu itu. Apanya yang dia tertarik saya tidak tahu. Waktu umur saya 55. Sekarang sudah hampir ya, tinggal 2 tahun lagi 75 sudah saudara. Jadi kita lihat kita punya fisik tidak seperti dulu. Tetapi manusia batin ini tidak kelihatan. Harus dibaharui dari sehari ke sehari. Sehingga manusia batin kita ini akan menjadi seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah manusia batin kita bisa mempengaruhi manusia lahir kita? Bisa, saudara-saudara. Dia memperlambat
perkataan kalau manusia batin kita, hubungan kita dengan Tuhan itu akrab, melekat, maka ada sesuatu peristiwa hari demi hari Tuhan membuat mujizat. Tuhan membuat sesuatu di mana walaupun kita makin merosot, tetapi karena manusia batin kita nyatu dengan Tuhan, ada sesuatu yang mempengaruhi kita punya manusia lahir ini. Sebab itu kita harus nempel dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jangan melekat dengan berita-berita yang lain. Jangan melekat dengan bacaan-bacaan lain. Tapi melekat dengan firman Tuhan. Dan dari hari ke sehari kita akan melihat tangan Tuhan yang berkuasa. Tidak pernah melepaskan kita. Amin. Yang kedua, dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-5, saudaraku tadi. Ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pita, lalu meletakkannya di bawah gantang atau tempat tidur. Atau tempat simpen beras kalau di Indonesia. Melainkan di atas kaki Dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yang kedua, kita perlu bijaksana dalam menempatkan diri kita. Di mana kita menempatkan diri? Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 6, gak usah dibaca, ini cukup panjang, ayat 1 sampai 9. Masing-masing di dalam kita punya hidup perlu menempatkan diri. Disebut pertama, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena engkau akan bahagia dan panjang umur. Tempatkan diri sebagai anak. Di mana kita menempatkan diri sebagai anak? Di dalam gereja sebagai anggota sidang. Tempatkan diri. Saudara yang sudah jadi penatua, elders, atau diaken, atau majelis kalau di dalam gereja lain. Tempatkan diri. Saya tidak ingin gereja ini pecah karena ada yang tidak bisa menempatkan diri. Masing-masing tahu menempatkan diri. Orang tua juga, saya sebagai orang tua, baik orang tua jasmani, baik orang tua rohani, saya perlu menempatkan diri. Kadang-kadang saya merasa salah kalau saya tidak menempatkan diri dengan tepat. Makanya kemarin saya bilang kepada Serdi, kepada Ibu Gembala, mulai hari ini jangan ragu-ragu untuk menempatkan diri, membantu saya betul-betul. Saya tidak akan tersinggung, saya tidak akan merasa dilecehkan kalau Anda ngatur dengan anak-anak semua, dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah kompak lah. Sehingga saudara-saudaraku kita bisa tahu tugas kita. Bagaimana orang tua dengan anak? Jangan dikatakan bikin anak-anak jadi tawar. Jangan bikin anak-anak jadi tidak menghargai orang tua. Orang tua bagaimana menempatkan diri? Istri kepada suami, suami kepada istri. Saudaraku, yang lain menempatkan diri dalam pekerjaan. Kalau kita majikan dengan yang di bawah membantu kita, bagaimana kita memperlakukan orang di bawah kita? Saudara tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang membantu saya di sini, kalau Anda disuruh cabut rumput, saya juga cabut rumput. Betul, Faren? Kalau Anda bersihkan halaman, saya juga pegang sapu membersihkan halaman. Saudaraku, saya harus jadi teladan. Sebab yang paling kuat berbicara itu teladan. Action, speak louder than word.
bersuara lebih keras dari hanya sekedar ngomong saja. Makanya mari kita menjadi teladan, yang di atas dengan yang di bawah. Gaji yang tepat. Kalau kerjanya keras, saya kira tidak sayang kita kasih makanan, kasih uang juga, saudaraku. Ya. Jadi kita harus menempatkan diri di dalam hidup ini, saudara-saudara. Ya, sehingga kita menjadi orang yang tepat. Tuhan dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, bagaimana menempatkan diri kita sebagai orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus dengan Tuhan kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat. Jadi yang ketiga terakhir, iman harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Saya bersyukur kepada saudara sebagai orang beriman. Sebagai orang beriman, saudara ada di sini. Apain ada di sini? Untuk membuktikan kita orang beriman. Karena saudara orang beriman, saudara ingin kumpul dengan sesama orang beriman. Ingin makan firman Tuhan, ingin memuji Tuhan. Saya sadar dengan pembatasan-pembatasan, saudaraku, ada jiwa-jiwa yang ingin, tetapi belum bisa. Itu sebabnya ada kewajiban-kewajiban hidup yang harus dibuat untuk membuktikan kita orang beriman, saudaraku. Dan saya bersyukur pagi ini dan sebentar juga ada ibadah kedua. Dan di Kerawang juga akan ada ibadah baru 1 kali. Banyak yang tidak kebagian jatah tempat, saudaraku, karena harus daftar, ya kan. Seperti mau naik pesawat aja Garuda, Lion, daftar, saudaraku. Udah daftar diperiksa lagi, sudah. Melbourne di Australia sudah buka, sekarang tutup lagi. Gara-gara hanya beberapa orang saja, sudah ditutup lagi kota itu. Masuk Melbourne aja susah di Australia. Masuk surga sudah terbuka tempatnya. Sudah. Makanya mari kita melakukan sesuatu yang bisa dilihat. Bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat yang kelima. Ini ayat terakhir untuk ibadah ini. Mari kita baca. 1 kali baca langsung apa? 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ada kewajiban-kewajiban hidup yang harus dibuat, saudaraku. Kebaikan hatimu hendaklah diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa artinya? Kalau Tuhan datang, gak usah berbuat baik lagi. Kita semua diangkat sudah. Sementara ini belum Yesus datang. Tetapi ada kesempatan-kesempatan buat kita melakukan hasil akhirnya supaya Bapamu dipermuliakan. Makanya fungsi kita sekarang, mari kebaikan hati kita diketahui semua orang, saudara-saudara. Supaya
kesempatan. Tuhan belum datang buat kita. Saya ingin masih bekerja, saudaraku. Makanya saya nanti minta ada pelayan 3 orang yang melayani perjamuan kudus untuk tumpangi tangan saya. Berdoa buat saya supaya saya bisa terus melayani Tuhan. Bukan saya hanya menumpangi tangan saudara. Saudara perlu doakan saya. Supaya apa? Supaya saya terus sampai rencana Tuhan genap. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan sudah menentukan usia saya, saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang sesuatu ingin merenggut. Sehingga dari hari ke hari kita harus minta kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Untuk bisa tetap melayani sampai rencana Tuhan itu genap. Saudara butuh saya, tapi saya juga butuh saudara. Supaya apa? Supaya kita sama-sama melaksanakan. Ada kewajiban-kewajiban. Saya kepada saudara seperti sekarang. Saudara juga perlu melaksanakan, mendoakan kami. Supaya nanti hasil akhirnya Bapa dipermuliakan. Saya minta 3 orang yang sudah ditentukan. Mari kita akan menyanyi Waktu Tuhan. Waktu yang terbaik, kita berdiri bersama-sama sebelum akan makan dan minum perjamuan kudus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Ridwan akan berdoa. Ya, Tuhan. Silakan duduk dan akan dibagikan dengan cepat saja. Kita akan waktunya tinggal 1 menit. Oh Tuhan pasti yang Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan
berdiri. Kita angkat roti di sebelah kanan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesuai dengan firman Tuhan, adakah kita percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan di sebelah kanan. Tunjukkan ke atas. Karena jangan pakai masker dulu kalau minum atau makan, sebab gak bisa masuk nanti. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sesuai dengan firman Tuhan, adakah saudara percaya bahwa cawan berkat yang kita mintakan berkat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Bapa di surga, terima kasih untuk perjamuan kudus. Tuhan sudah memberikan kepada kami yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Ini sebabnya serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan. Sebentar kami akan mendengar pengumuman. Untuk selanjutnya kami akan menutup ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, nanti pengumuman. Saya tetap duduk di sini. Selamat pagi. Pengumuman untuk pertama, untuk minggu depan, ibadah raya pertama itu jam 7:30. Jadi kita mundurin sampai jam 8:30. Ibadah kedua itu mulai jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Setelah ibadah yang keluar mulai dari belakang ya. Jadi saudara sabar, jangan, kita tetap jaga jarak. Dan setelah sudah di luar itu disediakan kotak persembahan. Saudara, saya sih menghimbau lebih baik persiapkan dari rumah pakai amplop. Jadi saudara nggak pegang uang lagi gitu ya. Lalu setelah itu saudara langsung pulang ya. Sebab kita akan ada ibadah kedua. Ini ruangan akan dibersihkan dulu, disterilkan ya. Lalu pengumuman yang lain, saudara-saudara, dengan situasi seperti ini, kami Bapak Ibu Gembala hanya akan hadir dalam satu kali ibadah. Jadi sekarang kita sudah hadir ibadah pertama, jadi ibadah kedua kita tidak hadir. Karena kita akan ke Kerawang, juga nanti Bapak Gembala setiap minggu itu hanya berkhotbah satu kali. Jadi nanti kita akan bergantian yang khotbah gitu. Supaya saudara memakluminya ya. Lalu pengumuman dari saudara Serdi, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak The Hope bisa meminta lembar kerja tugas setelah ibadah kepada saudari Christine. Fungsi lembar tugas ini sebagai pengganti absen kehadiran. Sekian pengumuman, nanti Bapak Gembala memberikan doa berkat. Mari kita berdiri. Tepat jam 8 kita menutup ibadah. Kita menyanyi terima kasih setelah saya. Bapa di surga, kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Adalah kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pulang. Berkat ini terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur lagi. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.